Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Luz. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali dengan berita updatean misteri kematian artis Thailand yaitu Tengmonida. Di sini teman-teman, pada tanggal 11 April kemarin mereka semua ya, maksud aku para saksi itu sudah dimintain keterangannya semuanya di kantor kepolisian Nontaburi seperti wajib lapor, dan yang pastinya mereka bukan cuman wajib lapor aja, tapi pastinya mereka semua ditanya-tanya secara detail oleh kepolisian di Nontaburi. Nah, di sini pada tanggal 13 kemarin, wartawan menemui penyidik yang baru saja keluar dari kantor kepolisian setelah memeriksa para saksi ya, kelima saksi tersebut. Dan wartawan bertanya kepada kepolisian atau tim penyidik tersebut, dia bilang bagaimana hasil penyidikan hari ini atau rangkuman yang sudah tim penyidik dapatkan. Nah, di sini tim penyidik yaitu Bapak Jirapat ini ya, atau Letnan Jirapat itu mengatakan bahwa hasil dan rangkuman dari semua saksi akan diumumkan kemarin, teman-teman. Jadi di sini hasil yang sudah dirangkum oleh tim penyidik di kantor kepolisian Nontaburi ya, oleh kelima saksi tersebut akan diumumkan hasilnya itu pada hari ini atau mungkin semalam ya, teman-teman, sudah dikabarkan. Jadi waktu tim penyidik atau Bapak Jirapat ini diwawancara oleh wartawan itu beliau sedang terburu-buru dan tidak ingin diwawancara, tapi dia bilang saya akan berjanji akan menjelaskan mengenai rangkuman tersebut semalam kemarin atau enggak hari ini. Jadi mari kita lihat aja teman-teman kabar terbaru hari ini, hasil rangkumannya seperti apa. Tapi di sini seperti yang aku lihat sih belum ada tanda-tanda kalau mereka semua dikenakan pasal pembunuhan gitu, teman-teman. Karena hingga saat ini tidak ada tercium atau aroma seperti menemukan bukti-bukti baru ya, walaupun seperti yang kita tahu bukti-bukti itu sudah ada dan sudah kuat. Akan tapi di sini pihak tim penyidik masih antang-antang aja, dan sepertinya hasil ini akan diumumkan ya pada hari ini, mungkin akan murni kecelakaan, teman-teman. Tapi ya kita lihat aja, mungkin Bapak tim penyidiknya punya surprise untuk kita semua. Mari kita lihat saja ya teman-teman, karena hari ini juga kan sudah songkran. Jadi aku rasa tim penyidik pastinya kemarin ya, atau malam atau sore kemarin sudah memberikan keterangannya. Nah, hari ini mari kita lihat aja kabarnya seperti apa. Seperti yang dikatakan oleh pengacara Ibu Panida yaitu Kundecha. Di sini Kundecha juga bilang bahwa misteri kematian Tengmonida semuanya akan disimpulkan dan ditetapkan masalah ini sebagai murni kecelakaan atau pembunuhan pada tanggal 19 April mendatang, yaitu tepatnya setelah festival Songkran ini selesai. Karena pasti mereka semua ya, baik itu para saksi, tim penyidik, dan juga pengacara, itu kan juga pingin semuanya itu cepat selesai, dan mereka semua pasti juga udah nggak tahan gitu kan dengan masa kasusnya ini terus gitu. Jadi mereka semua tanggal 19 itu mau menyimpulkan gitu ya, khususnya tim penyidik itu akan menyimpulkan bahwa kasus ini murni kecelakaan atau pembunuhan. Oke, kita lihat aja teman-teman setelah Songkran setelah ini. Dan oh iya teman-teman, mengenai festival Songkran, yaitu di sini adalah festival air ya kita bilangnya di sini, karena festival Songkran itu artinya adalah tahun baru Thailand. Nah, yang dimana di sini tuh libur panjang teman-teman. Di kalender aja itu liburnya 3 hari. Dan ditambah Sabtu Minggu jadi bisa 5 hari gitu. Kalau orang-orang kantor itu biasanya 5 hari, dan kalau mungkin orang-orang biasa itu 3 hari sesuai dengan libur kalendernya di sini. Nah, mungkin aku nanti akan bikin vlog juga mengenai Songkran ya teman-teman. Dan di sini aku juga nggak tahu sih ya, karena baru selesai COVID kan. Di sini apakah festival Songkran itu akan diadakan secara meriah atau enggak? Nah, itu aku nanti akan pergi ke Khao San Road. Nah, di situ biasanya di satu tempat di Jalan Khao San Road itu ada festival air yang dimana semua orang bebas menyemprotkan air dengan pistol air gitu. Dan itu menurut aku akan menjadi festival yang sangat seru ya teman-teman, karena semua orang nanti akan basah kuyup dan orang bebas menyemprotkan kemana aja gitu. Jadi hati-hati aja kalau festival Songkran ini sedang berlangsung, pastinya siapapun orang-orang yang keluar akan siap-siap untuk basah. Jadi aku akan usahakan untuk bikin vlognya di festival Songkran ya teman-teman bersama suami aku nanti. Jadi kalau misalnya meriah aku pastinya akan ngevlog gitu ya, tapi kalau mungkin nggak meriah atau biasa-biasa aja ya mungkin aku nggak jadi ngevlog karena kan ya kurang meriah gitu kan. Tapi sih kayaknya kita lihat aja deh teman-teman ya. Aku akan pergi sama suamiku ke Khao San Road.
Oke, kita lanjut lagi ke kasus kematian Teng Monida. Seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya, bahwa semua saksi atau pelaku yang ada di speedboat itu sudah resmi dikenakan pasal dengan masing-masing kesalahannya. Yaitu seperti Gatik, itu dia udah resmi dengan, kemarin kan baru saja Gatik dinyatakan oleh tim penyidik bahwa dia sudah menghapus atau membuang barang bukti. Nah, menghapus barang bukti di sini maksudnya menghapus chat atau voice note dari Gatik ke mendiang Teng Monida atau ke para pelaku. Itu udah banyak chat-chatannya yang dihapus. Nah, itu Gatik dikenakan pasal menghilangkan barang bukti yang dimana itu cukup berat dan itu bisa dipenjara sekitar 5-10 tahun. Tapi di sini semua pelaku nggak ada yang mengindikasikan ke arah pasal pembunuhan, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti di tanggal 19 itu akan diumumkan hasilnya, mungkin akan murni kecelakaan. Tapi ya kita lihat aja ya. Semoga aja ada bukti-bukti yang lebih kuat sehingga mereka semua dikenakan pasal pembunuhan tersebut. Karena kan kita mikir secara logika, kita orang awam pun bisa tahu kalau mendiang Teng Monida ini meninggalnya tidak wajar gitu. Mulai dari keadaan fisiknya saat ditemukan dan ada luka-luka lebam dan 22 luka lainnya di sekujur tubuhnya, itu benar-benar tidak masuk akal. Tapi di sini yang bikin aku bingung juga, oke, di sini kan polisi sudah tahu bahwa banyak bukti chat-chat yang sudah dihapus oleh Gatik. Maka dari itu Gatik dikenakan pasal membuang barang bukti. Nah, di sini kan sudah tahu barang buktinya sudah dibuang chat-chatnya, dan katanya kan bisa dikembalikan chat-chat itu oleh tim IT asalkan nggak lebih dari 90 hari. Kalau udah lebih dari 90 hari dihapus, itu datanya akan hilang permanen. Nah, di sini kenapa kepolisian tidak mencoba mengembalikan data itu untuk supaya lebih tahu kasus ini kan? Tapi kenapa masih saja kepolisian atau tim penyidik di Nontaburi ini masih memegang dengan kesaksian atau omongan dan penjelasan dari para pelaku yang ada di speedboat itu? Nah, itu sih yang bikin kita semua gregetan dan janggal banget ya, teman-teman. Dan di sini juga pengacara Kundecha itu dia juga status di Facebooknya kalau dia bilang mulai hari ini aku akan mengurusi mengenai kasus kematian Teng Mo aja, berfokus pada kasus kematian Teng Mo yang sedang beliau urusin. Dia nggak mau lagi urus yang orang-orang yang terkait di luar dari keperluan itu gitu. Mungkin maksudnya di sini kayaknya sepertinya menyindir ya, teman-teman. Orang-orang yang berusaha ingin namanya itu naik dengan cara seperti Mr. Santana ini kan dia pingin membantu gitu ya dari bukti-bukti yang ada, bukti-bukti yang ada di GPS di speedboat itu gitu. Dan pengacara Kuntai gitu. Nah, itu sepertinya pengacara Kundecha ini menyindir mereka-mereka semua gitu. Kalau pengacara Kundecha ini nggak mau fokus sama yang lain-lain, fokus sama kasus ini aja yang sudah ditangani oleh kepolisian. Oke, kita beralih ke kabar selanjutnya. Di sini kan Robert atau Por itu ya yang sepatunya itu dibersihkan gitu kan, dan di CCTV kelihatan kalau sepatunya si Robert ya, ini sepertinya Robert ini ada bercak darah gitu di sepatunya. Tapi di sini kan dibilang sama tim kepolisian kalau sepatu ini memantulkan cahaya ya, jadi biasan cahayanya itu membuat sepatu ini seperti noda darah, padahal itu bukan noda darah tapi motif dari sepatunya itu. Tapi di sini sih udah jelas-jelas ya kan kalau di CCTV ini tidak ada pantulan cahaya merah atau apapun. Nah, di sini baru ketahuan gitu. Kalau memang itu bukan noda darah, itu hanya motif dari sepatunya si Robert, kenapa nggak Robert aja gitu yang bilang ke media gitu kan? Dia kan sering kan diminta diwawancara oleh wartawan. Nah, itu dia bisa bilang ini waktu itu yang kalian sangka ini ada noda darah, nah ini motifnya nih gitu. Harusnya bisa dibuktikan juga gitu kan, supaya media dan masyarakat semuanya tidak berburuk sangka. Tapi kan mereka semua hanya bungkam ya, hanya diam. Jadi dari situlah kita tidak tahu kenyataannya seperti apa, karena mereka semua para saksi atau pelaku yang ada di speedboat ini ya semua hanya berlalu aja, hanya memberikan keterangan yang ringan-ringan saja gitu ketika diwawancara. Kita beralih ke kabar berikutnya, ini dari Gatik. Nah, itu kan seperti teman-teman tahu kalau di awal itu Ibu Panida ini tidak ingin atau tidak mau, dan bahkan Ibu Panida bilang saya tidak akan pernah memaafkan Gatik dan Sen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat video ini di balik itu semua, bagaimana si Gatik minta maaf ke Ibu Panida. Nah, di sini kayak settingan banget ya sih, kayak disuruh gitu kan. Udah kau minta maaf gitu biar viral, biar ya udah reda gitu, karena Ibu Panida akhirnya memaafkan gitu kan. Cuman kita nggak tahu sih apakah benar-benar Ibu Panida ini memaafkan atau gimana gitu, karena ada iming-iming suap segala macam kan dengan bayaran 30 juta baht itu. Nah, ini dia videonya teman-teman ketika Gatik minta maaf sama Ibu Panida.
Nah, beginilah cara orang Thailand itu minta maaf ke orang yang lebih tua atau orang yang dihargai ya teman-teman. Di sini anehnya, kalau memang Ibu Panida itu benar-benar sayang sama Tengmo, orang tua mana sih yang bisa memaafkan secepat itu ya kan, kalau nggak ada apa-apanya. Ini karena ada jaminan uang, makanya itu mau dimaafkan dan sangat cepat sekali ya gitu. Hanya beberapa waktu, hanya beberapa hari saja Ibu Panida sudah bisa memaafkan para pelaku yang ada di speedboat itu. Dan kabarnya sampai sekarang ini Ibu Panida kan menuntut ya udah kalau nggak bisa langsung 30 juta baht, dibayar dulu aja 10 juta baht. Akan tetapi Ibu Panida mengaku bahwa beliau baru menerima 10.000 baht teman-teman. Nah ini aku konversikan di sini ya 10.000 baht itu. Nah di sini terlihat Ibu Panida kecewa sama semuanya ya, Por dan Robert terutama. Karena sampai sekarang Ibu Panida baru menerima uang sebesar 10.000 baht. Dan kemudian kabar selanjutnya ini mengenai foto-foto ya teman-teman. Ini sudah dibuktikan oleh tim IT, tim editor ya, edit foto. Nah di sini mereka bilang, pakar-pakar ini mengenai keaslian foto dan segala macam. Pakar foto ini bilang bahwa foto ini murni editan. Akan tetapi di sini kan Gatik tetap menyangkal kalau ini adalah foto asli. Nah di sini kenapa editan? Karena lampu jembatan Rama 8 ini itu lampunya akan padam di jam 9 teman-teman. Dan di sini pakar itu juga udah bilang kalau ini 100% editan. Tapi di sini nggak begitu viral ya, maksudnya nggak begitu digubris oleh pihak kepolisian karena yaitu banyak pihak-pihak yang katanya ingin namanya itu melambung, ingin panjat sosial gitu. Padahal keterangan-keterangan yang mereka berikan itu tidak valid gitu, tidak benar-benar nyata gitu bahwa ini editan atau bukan. Mari kita lihat aja ya teman-teman, karena ini udah rame banget sih di Thailand mengenai editan-editan ini gitu. Dan yang satu ini, orang yang kali ini benar-benar memastikan kalau ini adalah benar-benar editan. Oke, kita beralih ke kabar selanjutnya. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau aku tuh udah sering menjelaskan kalau persahabatan Gatik dan Tengmo ini tidak tulus. Nah ini aku pingin liatin ke teman-teman sekali lagi ketika Tengmo lagi diwawancara ya waktu semasa hidupnya. Nah di sini Gatik terlihat tatapan matanya itu loh, bener-bener aduh gimana ya, nggak tulus banget kan. Nih teman-teman bisa lihat, wow, dari sini ketahuan sebenarnya gimana hubungan mereka dan persahabatan mereka. Dan satu lagi teman-teman, ini pada saat di sebuah acara gitu, tatapan Gatik itu benar-benar sinis, penuh dendam dan iri ya. Sepertinya Gatik ini sudah lama memendam kebencian dan emosinya terhadap Tengmo. Nah itulah ya teman-teman, sebenarnya udah banyak kejanggalan gitu. Cuman waktu Tengmo masih hidup kita tidak begitu paham mengenai ekspresi Gatik ini gitu. Dan ketika Tengmo sudah tiada, ternyata baru tahu, oh iya, ini ada rekaman kalau tatapan Gatik itu benar-benar sinis gitu kan. Itu kan menggambarkan isi hatinya, kebenciannya si Gatik terhadap Tengmo. Walaupun Tengmo sudah dengan baik hati, tulus segala macam kepada Gatik dan juga Esther ya, sampai diadopsi anaknya gitu. Cuman ya itu balasan Gatik terhadap Tengmo. Oke, jadi di sini teman-teman ada rekaman CCTV pada saat malam kejadian itu kan Mr. Santana bilang kalau mereka itu GPS speedboatnya mengarah ke sebuah hotel. Nah di sini terdapat CCTV baru yang mengarah ke sebuah hotel itu. Cuman kita nggak tahu di sini hotel apa, sampai sekarang tidak terungkap. Cuman di sini ada CCTV-nya gitu kalau mereka itu mengarah ke sana gitu. Nah ini dia CCTV-nya, mereka lewat. Nah ini sepertinya CCTV ini ya yang lagi beredar di Thailand ini mengarah ke hotel tersebut teman-teman. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya. Nah di sini kan diduga kalau mendiang Tengmo itu di speedboat itu ternyata melakukan pekerjaan juga, yaitu sesi pemotretan. Nah di sini menurut aku ya teman-teman, ini hanya pendapat aku, pemikiran aku. Mungkin si Gatik ini bilang iya ada sesi pemotretan gitu, foto-foto di speedboat untuk keperluan promosi. Nah itu kita nggak tahu ya promosi apa. Apakah promosi dari speedboat itu atau seperti apa. Nah nanti kemudian baru setelah di speedboat itu Gatik bilang kepada Tengmo bahwa kamu ada tawaran untuk menemani tamu VVIP nih dengan fee atau bayaran yang sangat fantastis. Tapi di sini kan Gatik membilang atau membicarakan hal itu sangat mendadak banget, dan yang dimana itu Tengmo tidak setuju dengan job itu. Dan akhirnya setelah membujuk setelah sekian lama, karena merasa VVIP itu sudah membayar duitnya kepada manajer gitu kan, sang manajer duitnya itu udah masuk,
Tapi di sini kan Tengmo tetap tidak mau ya, tetap bersih kekeh tuh nggak mau. Dan akhirnya setelah dibujuk sekian lama, Tengmonya tetap tidak mau. Dan mereka pun akhirnya udah waktunya makan malam dan mereka memutuskan untuk yaudah deh makan malam dulu, siapa tahu bisa tenang, bisa relax. Dan si Tengmo ini berubah pikiran gitu. Nah yaudah akhirnya diajaklah ke restoran itu teman-teman, restoran Bantanit. Setelah Tengmo dan teman-teman atau para pelaku ini sudah selesai makan, Tengmo tetap dengan pendiriannya kalau dia tidak mau, tidak bersedia untuk melayani tamu VVIP tersebut. Dan akhirnya disitulah rencana-rencana busuk mereka ini terlaksana gitu ya. Karena seperti kabar dari awal itu kan kita dengar kabarnya itu kalau salah satu pelaku yang ada di speedboat itu nelfon VVIP itu bilang kalau iya nih Tengmonya nggak mau gitu, dia tetap nggak mau ke sana, ke hotel itu gitu. Dan akhirnya VVIP itu memerintahkan kepada mereka ya udah habisi aja dia gitu kan, habisi Tengmo. Karena Tengmo itu kan bilang kalau saya mau pulang sekarang, antar saya ke darat sekarang karena saya tidak ingin dipaksa oleh kalian semua ini ya gitu, saya bisa laporkan semua ini. Nah Tengmo itu mengeluarkan kata-kata seperti itu seperti keterangan yang kita tahu di awal ya teman-teman. Nah dengar kata-kata itu dilaporkanlah ke si VVIP ini kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, dan Tengmo pun tidak mau menemui dan melayani tamu VVIP itu. Akhirnya tamu VVIP itu bilang ya udah habisi si Tengmo ini gitu. Nah barulah setelah makan malam di resto Bantanit itu, para pelaku itu berencana ya udah kita habisi di speedboat itu gitu, atau mungkin sempat di darat dulu ya kan, karena namanya mereka juga transit dulu gitu, makan malam dulu. Nah itu banyak kemungkinan setelah makan malam itu teman-teman, karena yang kita tahu makan malam itu Tengmo masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan baik-baik saja. Nah setelah makan malam itulah mereka langsung mengeksekusi si Tengmo. Ini menurut pemikiran aku ya teman-teman, bisa benar bisa salah. Seperti itulah kejadian yang aku tangkap. Oke teman-teman, segitu aja kabar yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube aku, tolong banget di subscribe dan support terus video-video aku, biar aku makin semangat update berita terbarunya. Oke teman-teman, aku pamit undur diri dulu. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.